Karena kami itu bersih-bersih sungai bukan kapasitas kami sebagai tukang bersih-bersih, atau kita tukang kebersihan, atau kita tukang sampah, bukan. Kami ini adalah gerakan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk peduli. Sungai-sungai di Batu itu juga pada saat itu kondisinya juga tidak sedang baik-baik aja. Sampah ada di mana-mana, orang dengan mudahnya membuang sampah di sungai, itu menjadi masalah kita juga. Tidak selalu bahwa kalau peduli sungai itu dengan mereka melakukan kerja bakti, enggak. Kalau kamu sadar, ayo terlibat dalam gerakan ini, atau dibalik, kalau kamu sudah terlibat, berarti sebenarnya kamu sudah sadar. Kesadaran terlibat itu tidak selalu bahwa harus terlibat dengan aksi itu langsung, enggak. Banyak sekali rentetan-rentetan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk berkontribusi dalam gerakan ini. Saya dengan Dodi Eko Wahyudi, biasa dipanggil dengan Dodi. Aktivitas saya sehari-hari, saya kebetulan adalah penjual mie, termasuk membuat mie custom untuk kebutuhan hotel, restoran, dan catering. Selain itu saya ada toko buku di Kota Batu. Itu yang kami lakukan sehari-hari adalah seperti itu kegiatannya. Kemudian kalau asal, kebetulan saya asli dari Tuban, dan kurang lebih sudah sekitar 16 tahun saya ada di Kota Batu ini bersama istri dan anak-anak saya. Sabers Pungli, sapu bersih sampah nyemplung kali. Pada saat itu sekitar bulan Agustus 2017, kami bersama teman-teman di beberapa komunitas kreatif itu bertemu dan ngobrol-ngobrol. Kita ketemu dengan teman-teman dari Malang, ada sebuah grup musik namanya adalah Pagi Tadi. Mereka punya kegiatan namanya Air Bicara. Nah, dari Air Bicara ini kemudian mereka itu berpikir, sepertinya kegiatan Air Bicara itu banyak ada di pantai. Bagaimana kalau sekarang kita coba geser ke gunung dan ke air gitu. Dari situ akhirnya kita berbagi peran. Teman-teman tugasnya di Pagi Tadi nanti akan bikin konser pagi. Kami yang ada di komunitas kreatif, salah satunya saya adalah salah satu penyedia makanan pagi. Karena harapannya itu adalah di kegiatan nanti ada konsernya, kemudian ada kita bersih-bersih sungai, dan salah satunya setelah selesai adalah kita akan menyiapkan sarapan. Awalnya seperti itu saja, kemudian ini bergerak gerakan ini, kita ngajakin beberapa orang terlibat untuk bikin acara yang lebih bagus, lebih kompak dengan beberapa aktivitas lain. Kurang lebih pada saat itu ada sekitar 50-an lebih aktivis komunitas yang terlibat dalam kegiatan Air Bicara ini. Nah dari situ kemudian teman-teman yang ada di lokal Batu ini mulai berpikir, kegiatannya kan nanti masih di akhir September, di awal Oktober. Nah sebelumnya ngapain? Masa nggak ada kegiatan apapun itu gitu loh. Dari itu akhirnya kepikiran, kita bikin pra acara, pra Air Bicara gitu. Akhirnya ketemu teman-teman, terus apa ya gitu. Kita kan ngomongnya sekarang tentang air, kemudian tentang Kota Batu, tentang gunung. Bagaimana kalau kita melakukan bersih-bersih sungai? Mengingat sungai-sungai di Batu itu juga pada saat itu kondisinya juga tidak sedang baik-baik aja. Sampah ada di mana-mana, orang dengan mudahnya membuang sampah di sungai. Itu menjadi masalah kita juga. Akhirnya kita nekat nih, ayolah kita bikin nih, ini masih ada sebulan kita bikin acara bersih-bersih sungai. Supaya nanti pada saat kita melakukan kegiatan Air Bicara, ada cerita yang bisa kita sampaikan di situ. Bahwa kita sebagai orang Batu itu juga peduli dengan lingkungan, peduli dengan sungai, dan peduli dengan sampah. Pada saat Air Bicara, di Sumber Arboretum, kemudian kita lanjutkan di Coban Talun, itu yang terlibat lebih dari 500 orang selama 2 hari. Jadi antusiasme itu yang akhirnya membuat kita jadi semangat juga bahwa banyak loh ternyata yang mau peduli dengan air gitu. Peduli dengan air, peduli dengan sungai, dan peduli dengan sampah. Akhirnya kami pada saat itu aktif dari 2017, 18, 19, hampir setiap minggu kami berkeliling di 24 desa kelurahan yang ada di Kota Batu melakukan bersih sungai. Tentunya ini tidak hanya menjadi gerakan kami para aktivis lingkungan saja dan beberapa komunitas yang peduli dengan lingkungan saja, tapi berhasil menggerakkan masyarakat juga untuk ikut terjun dalam kegiatan ini. Gerakan Sabers Pungli ini gerakan rame-rame. Jadi banyak sekali kalau kita ngomong founder itu, mungkin foundernya nggak 1, 2, puluhan ini. Karena banyak komunitas yang terlibat, entitas yang terlibat, termasuk individu-individu yang terlibat. Jadi kalau kita bicara aja, sekarang aja teman-teman yang ada di beberapa tim penggerak ini. Saya penjual mie ya, saya penjual mie. Kemudian ada teman-teman namanya Mas Hadi itu petani. Ada Mas Herman itu sastrawan, budayawan. Kemudian ada namanya Cak Mat Belin itu penjual jamu. Ada Mas Darno itu kebetulan beliau aktif di Gus Durian dan beliau juga kebetulan salah satu pemilik apotek di Kota Batu.
Ada Pak Catur yang memang beliau itu aktivis di Gereja Katolik, di Gus Durian juga, termasuk beliau juga aktif di kegiatan persampahan. Ada Mbak Yuli yang memang beliau itu aktif di kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena memang banyak sekali yang memang terlibat di gerakan ini. Nah, kalau di Cabers Pungli, sampai hari ini memang kami sudah istiqomah selama 7 tahun, 8 tahun ini, kami tidak berbentuk organisasi. Jadi kalau ditanya saya sebagai apa, ya saya ini hanya salah satu penggerak dari beberapa teman yang lain. Mungkin saya di sini mewakili teman-teman yang lain untuk berbicara bagaimana Cabers Pungli itu ada dan bagaimana Cabers Pungli itu ikut berkontribusi di masyarakat Kota Batu. Kenapa kami berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tidak dalam satu tempat menyelesaikan itu? Enggak. Karena kami itu bersih-bersih sungai bukan kapasitas kami sebagai tukang bersih-bersih. Atau kita tukang kebersihan, atau kita tukang sampah. Bukan. Kami ini adalah gerakan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk peduli dengan sungai, dengan mata air, dengan sampah, dengan seperti itu. Jadi setiap kegiatan itu diawali dengan apel bareng, kemudian kita bersih-bersih sungai. Setelah itu kita sarapan bareng, setelah itu kita diskusi dengan masyarakat tentang ini gimana ya caranya, contoh sungainya kotor, contoh sampahnya tidak terkelola. Nah, kami diskusi di situ. Nah, masyarakat juga bisa berkontribusi, karena apa? Setiap kerja bakti itu, kami itu selalu menggerakkan masyarakat juga untuk ikut berkontribusi. Bapak-bapaknya mungkin bisa ikut kerja bakti, ibu-ibunya mungkin bisa masak, dari logistik yang kami bawa dari teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, kita bawa ke ibu-ibu, kemudian ibu-ibunya masak itu menjadi masakan yang bisa kita nikmati bersama setelah kita melakukan kerja bakti. Itu yang menurut kami kontribusi bersama, itu yang menurut kami itu keterlibatan dalam sebuah kesadaran. Dari kesadaran itu akhirnya mereka mau untuk kita bergerak bersama dengan berbagai cara tadi itu, salah satunya kita melakukan bersih sungai dari sampah, dan akhirnya mereka mau bergerak bersama dan akhirnya terlibat. Jadi kesadaran terlibat sebenarnya itu. Kalau kamu sadar, ayo terlibat dalam gerakan ini, atau dibalik, kalau kamu sudah terlibat, berarti sebenarnya kamu sudah sadar. Dan ini, resonansi ini kami gerakkan, kami suarakan ke masyarakat untuk bisa melakukan itu juga. Jadi masyarakat tidak selalu bahwa kalau peduli sungai itu dengan mereka melakukan kerja bakti, enggak. Mereka bisa juga melakukan gerakan seperti contoh, oh aku melakukan pilah sampah di rumah loh, setelah itu sampah yang terkumpul tidak aku buang ke sungai, tapi aku kelola sendiri di rumah, aku ikutkan bank sampah dan sebagainya. Jadi kesadaran terlibat itu tidak selalu bahwa harus terlibat dengan aksi itu langsung, enggak. Banyak sekali rentetan-rentetan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk berkontribusi dalam gerakan ini. Dari 2017 sampai ke 2025 ini, kami itu mengalami 3 fase. Fase yang pertama adalah fase pra-Covid, pra-pandemi, kemudian fase pandemi, dan fase pasca pandemi, pasca Covid. Jadi yang sebelum Covid, kita memang aktif, kita bergerak satu desa ke desa yang lain, bahkan sampai tahun 2019 itu kita sudah sampai 100, edisi 100. Nah kemudian, yang awalnya kita bersih sungai ke sana kemari, tiba-tiba kena Covid. Yang tiba-tiba langsung nggak boleh kumpul, yang nggak boleh ketemu dan sebagainya. Kita bingung nih ngapain lagi nih teman-teman gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau, kita menyesuaikan lah. Karena kondisi pada saat itu masyarakat membutuhkan, ya kita dari urunan yang kita punya, kas yang kita punya, kita mulai melakukan gerakan, ada bagi sembako, ada kita kolaborasi dengan ada salah satu LSM dari Bandung yang memang mensupport kita untuk kita bagi sembako dan lain sebagainya untuk para pekerja lingkungan, ada pekerja sampah, itu kita bantu juga. Terus kemudian kita juga membagikan vitamin dan sebagainya, itu kita lakukan lah. Setelah itu, pada saat Covid sudah mulai turun, pada saat itu saya ingat ulang tahun yang ketiga, tagline kita adalah bergerak di hulu. Kita menyadari bahwa sungai itu tidak menjadi satu-satunya tujuan kita dalam bergerak. Bahwa sampah yang masuk ke sungai ini adalah akibat dari tata kelola sampah yang memang tidak benar yang ada di atas. Ada di rumah, ada di desa, yang kami nyebut adalah hulu. Jadi kita ada campaign tentang pengelolaan sampah yang baik, kemudian untuk mencegah bagaimana orang tidak membuang sampah ke sungai, itu kita lakukan di situ. Nah dari situ akhirnya tahun 2022, Covid sudah mulai mereda dengan bagusnya, kemudian kita mulai sudah bergerak, kita mendapat support pada saat itu dari Perum Jasa Tirta dan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas untuk bisa melihat kondisi hulu Sungai Berantas.
Jadi hulu Sungai Berantas ada di Batu dan kita diminta untuk melakukan kegiatan susur hulu Sungai Berantas. Jadi melihat kondisi Sungai Berantas terkait kondisi vegetasinya, terkait kondisi struktur sungainya, kemudian ada limbah yang ada di sungai, sampah yang ada di sungai itu kita lihat. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak pihak, kurang lebih sekitar 150-200 orang yang terlibat pada hari itu. Kita dibagi menjadi ada 6 etape yang kita bagi pada saat itu sekitar 30 kilo. Jadi kurang lebih satu etape sekitar 5 kiloan. Ada yang full darat, ada yang full air pakai perahu, macam-macam yang kita tempuh pada saat kita melakukan susur hulu Sungai Berantas itu. Kemudian ada hasil yang kita peroleh dan sebenarnya Sungai Berantas juga tidak dalam kondisi yang baik-baik aja, tetapi sebenarnya ada perubahan. Jadi sebenarnya lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Jadi kondisi sebelum COVID dan sesudah COVID ternyata beda. Mungkin karena COVID, orang-orang nggak ada yang keluyuran di luar, kondisi sungai sebenarnya lebih bagus. Sampah pada saat itu karena kondisinya memang orang disuruh di rumah aja, malah nggak banyak sampah karena orang nggak banyak yang ke pasar dan sebagainya. Jadi timbulan sampah pun tidak terlalu banyak juga. Nah dari 2022 itu akhirnya kita kepikiran lagi karena pada saat itu ada banyak kontroversi tentang mata air. Ada teman-teman dari salah satu LSM bilang mata air di Batu itu turun jumlahnya 50%. Kemudian data dari pemerintah Kota Batu sendiri juga kami melihat itu tidak valid juga. Akhirnya pada saat itu kita sepakat untuk mandiri melakukan kegiatan ekspedisi mata air 2022 sampai dengan awal 2024. Hampir 2 tahun kami melakukan itu karena memang keterbatasan kami hanya bisa melakukan itu di hari Kamis setiap minggunya. Secara pembiayaan juga sama, kita biaya mandiri sendiri. Jadi setiap ada kegiatan itu melibatkan sekitar 10-20 orang. Kita keliling mata air di setiap desa itu. Itu juga sama, kita akhirnya bisa menemukan bahwa mata air di Batu belum selesai, ada 273 titik. Karena masih ada 2 desa yang belum kami kunjungi sama sekali. Ada desa Pesanggeran dan desa Oro-Oro Ombo itu belum kita datangi. Nah 273 titik itu sebenarnya sudah menjawab bahwa data mata air yang ada di pemerintah Kota Batu itu sebenarnya perlu dicek ulang. Karena mereka hanya menampilkan 157 titik. Nah, dari itu sebenarnya kita juga sudah mulai, wah berarti memang mata air ini perlu ditata-resolusi lagi gitu. Dah, itu sudah menjadi data kami. Kemudian tahun 2024 kita balik lagi ke hulu. Apa? Kita mulai mikir sampah lagi. Akhirnya pada saat itu hampir setahun ini, tahun 2024 itu, tahun itu kami mendampingi salah satu desa di Junrejo, namanya Desa Junrejo. Kita dampingi tentang terkait tata kelola sampah dari nol. Kenapa kita melakukan itu? Karena pada saat itu pemerintah Kota Batu melakukan penutupan TPA karena memang overload, pendampingnya sudah overload dan tidak bisa diapa-apakan, dan ada protes yang luar biasa dari masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya, akhirnya ditutup. Nah, satu desa yang akhirnya meminang kami dan kami meminang juga ke desa itu adalah Desa Junrejo. Kami bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat bergerak mulai dari sosialisasi, kemudian memperbaiki tata kelola, bikin TPS tiap RW dan sebagainya. Sehingga dalam 1 tahun itu kami full mendampingi teman-teman di Desa Junrejo. Alhamdulillah ada perubahan luar biasa juga, bahwa akhirnya Desa Junrejo bisa dikatakan 100% tidak mengeluarkan sampah dari desanya. Sampah terkelola 100% di desa. Ya meskipun dalam tanda kutip ada beberapa hal yang memang masih belum sesuai dengan standar lingkungan, tidak sesuai dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah pembakaran sampah, karena memang ada sampah residu yang harus dibakar, dan karena keterbatasan dana dan anggaran mereka tidak bisa membuat insinerator, jadi hanya bisa membuat tungku. Nah seharusnya ini juga bisa selesai, karena apa? Pemerintah Kota Batu sudah mempunyai insinerator yang bisa membakar sampah-sampah residu itu. Nah tahun 2025 ini kami berkolaborasi dengan pemerintah Kota Batu, kami ditugaskan untuk menemani Dinas Lingkungan Hidup dalam percepatan penanganan pengelolaan sampah di Kota Batu. Berbagai hal yang kami lakukan, ya intinya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat di situ. Jadi Sabers Pungli mulai dari tahun 2017 sampai 2025, hampir 8 tahun ini, kami itu sudah melakukan kegiatan itu sebanyak 185 kali berkegiatan. Jadi kegiatannya ada bersih sungai, ada diskusi, kemudian ada bersih mata air, ada ekspedisi mata air, ada susur sungai. Itu kami bikinkan episode, jadi episode 1, 2, 3 atau edisi lah ya.
12 sampai ke 185. 185 kegiatan tersebut kami menghitung dari persensi kehadiran dari teman-teman relawan atau siapapun yang terlibat itu ada sekitar 16.000 orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dalam 185 kegiatan tersebut. Kemudian dari terkait kegiatan bersih-bersih sungai, ada sekitar 4 ton sampah yang berhasil kami angkat dari sungai, yang menurut kami ini adalah sampah kebaikan. Karena apa? Ya sampah ini yang menurut kami menyadarkan masyarakat untuk terlibat, untuk tidak membuang sampah ke sungai, untuk bisa mengolah sampahnya dengan baik gitu. Dan selama 7 tahun kami ini bekerja juga, sudah ada 2.500 titik pipa biopori yang terpasang di berbagai desa yang ada di Kota Batu. Kemudian ada 50 titik sumur resapan yang sudah berhasil kami bangun berkolaborasi dengan BUMN. Kemudian ada satu desa, namanya Desa Junrejo, yang berhasil melakukan perubahan atau perbaikan tentang tata kelola sampah dan berhasil kami dampingi kurang lebih selama setahun untuk menangani sampah yang ada di Desa Junrejo, dan alhamdulillah 100% bisa dikatakan tidak ada sampah yang keluar dari Desa Junrejo karena memang mereka berhasil mengolah sampah sendiri. Kemudian dari hasil ekspedisi mata air ada 273 titik mata air yang berhasil kami identifikasi ulang. Yang tentunya ini akan menjadi data yang menjadi PR kami untuk bisa berbuat lebih apa yang akan kami lakukan dengan data itu. Harapannya data itu tidak hanya menjadi data di atas kertas putih saja, tetapi akan ada tindak lanjut dari penyelamatan mata air termasuk konservasinya. Jadi yang kita tahu bahwa tubuh kita aja itu 80% ya kalau nggak salah itu terdiri dari air. Jadi ini air itu adalah utama. Jadi komponen utama dalam tubuh kita. Beberapa pihak ngomong adalah air itu adalah sumber kehidupan. Karena kalau memang nggak ada air, kita itu nggak bisa hidup. Jadi air itu memegang peran yang sangat penting. Dari situlah akhirnya kenapa kami istiqomah melakukan gerakan ini terkait air. Jadi yang kami minta ke masyarakat adalah mari kita bijak menggunakan air. Kalau memang kalian merasa, masyarakat ini merasa kekurangan air, ya bagaimana caranya supaya memang kita bisa menggunakan air dengan bijak. Begitu pula juga masyarakat yang merasa bahwa airnya berlebih. Jangan mentang-mentang karena airnya berlebih, mereka sombong, mereka nggak peduli dengan air ini dari mana, kemudian ini dari mata air mana, itu juga nggak boleh juga. Makanya kita harus peduli itu juga. Makanya yang harus kami lakukan adalah ya, salah satunya masyarakat harus sadar, kalau memang ada gerakan-gerakan yang terkait dengan mata air, terkait dengan sungai, mari ikut bersama-sama mendukung itu, dan berbuatlah sebisanya, semampunya, dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita punya. Sederhana itu aja. Apapun kegiatan yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintah, marilah dukung dengan itu. Dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita punya.